Pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 4 dan kelas 5 Ibu gabungkan untuk mata pelajaran PKN karena kelas 4 guru PKN-nya tidak hadir. Anak kelas 4 boleh masuk sini, duduk di sebelah sana ya. Ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa. Baiklah. Untuk selanjutnya Ibu akan mengabsen untuk kelas 4 ya. Kelas 4 hadir semua hari ini? Iya. Hadir semua ya. Kelas 5 hadir juga semuanya ya. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini. Oke, mana ya buku kelas 4? Kelas 4. Oke, kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang untuk mengenal lembaga-lembaga dalam susunan pemerintahan desa dan kecamatan. Dan untuk kelas 5 kita akan mendeskripsikan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau untuk lembaga kepemimpinan desa dan kecamatan, pemerintahan desa dipimpin oleh siapa? Iya, kepala desa. Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa. Pemerintah desa adalah, Ibu jelaskan sedikit ya. Pemerintah desa adalah lembaga pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Dibantu oleh perangkat desa. Iya. Kepala desa susunannya ada kepala desa ya. Perangkat desa itu ada sekretaris desa, kepala dusun dan lain-lain yang membantu untuk mengurus segala pemerintahan dan pelayanan yang ada di desa. Sedangkan untuk kecamatan adalah bagian dari pemerintah daerah yang menjalankan sebagian wewenang pemerintah kabupaten atau kota di tingkat kecamatan. Coba Ibu tanya, pemerintahan kecamatan dipimpin oleh siapa? Iya, kepala camat. Bisa Bapak atau Ibu ya nak? Iya, Ibu camat, misalnya Bapak camat. Untuk anggota-anggota camat itu ada pemimpinnya, ada kepala camat, bawahan dari desa itu, bawahan dari kecamatan itu ada desa atau kelurahan. Lalu tugas dari pemerintah kecamatan itu untuk melaksanakan urusan pemerintah dari bupati atau wali kota di tingkat kecamatan nak. Jadi sudah mengerti ya anak kelas 4 ya, apa itu pemerintahan desa, apa itu pemerintahan kecamatan. Yang pasti dipimpin oleh, untuk kepala desa dipimpin ya untuk desa, sedangkan kecamatan dipimpin oleh camat, ya kepala camat. Nah, sekarang untuk materi kelas 5. Materi kelas 5 kita belajar tentang NKRI. Sekarang Ibu tanya, apa itu NKRI? Ayo, siapa yang tahu bisa jawab. Iya, NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa pengertiannya negara kesatuan itu? Iya, negara kesatuan adalah bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah. Negara kesatuan itu bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat. Kita siapa pemerintah pusat kita? Iya, pemerintah pusat kita ada di pusat kota, yaitu presiden. Iya, presiden. Di bawah presiden itu ada MPR, DPR, ya nak ya. Ciri-ciri dari NKRI: satu, pemerintahan terpusat, wilayahnya meliputi seluruh Nusantara. Adanya semboyan apa? Yang sering kita sebut semboyannya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sekarang Ibu tanya, contoh sikap untuk menjaga NKRI apa? Contohnya menghargai perbedaan. Banyak ya perbedaan kita. Ada suku, budaya, apalagi yang
yang paling jelas? Agama. Agama kita boleh berbeda-beda, tapi kita harus saling menghargai karena kita NKRI. Iya benar, karena kita NKRI. Contohnya menjaga persatuan di sekolah dan lingkungan juga, Nak. Ya, seperti sekarang ada kelas 4 dan kelas 5, tapi kita ada di satu ruangan, jadi kita harus menjaga kedisiplinan dalam ruangan ini karena kita NKRI, Nak ya. Mencintai tanah air dan menggunakan produk luar negeri. Nah, siapa di sini masih pakai produk luar negeri? Ayo, barang Cina ini banyak ya di mana-mana ya. Hampir merata produk Cina tersebar di Indonesia. Baiklah anak-anak, karena sudah Ibu jelaskan sedikit, Ibu bagikan lembar kerja siswa ya. Masing-masing untuk kelas 4 dan kelas 5 ada 5 soal. Mohon dikerjakan. Bagikan, Nak. Tolong bagikan ya. Ya. Nanti jika sudah dikerjakan akan kita bahas bersama-sama. Boleh dikerjakan dulu untuk kelas 4 dan kelas 5. Baiklah, sudah selesai semua? Boleh dikumpul dulu ya, nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Kelas 4 di sini, kelas 5 di sini ya. Kita jawab sama-sama ya soalnya. Siapakah pemimpin tertinggi di desa? Ayo, siapa? Untuk kelas 4, siapa? Iya benar, pemimpin tertinggi di desa ialah kepala kepala desa. Nomor 2, sebutkan 2 lembaga atau jabatan lain di pemerintahan desa. Setelah kepala desa tadi kita bahas ada apa saja? Ada apa ya coba? Ada sekretaris desa dan kepala dusun, serta perangkat desa lainnya ya. Apa tugas dari kepala desa? Ayo, apa tugas dari kepala desa? Ayo. Kepala desa untuk menyelenggarakan urusan dan pemerintahan serta pelayanan yang ada di tingkat desa. Iya. Sekarang Ibu tanya, siapa pemimpin kecamatan? Ada? Iya. Ada kepala camat atau ketua camat. Apa saja tugas camat? Ayo, siapa yang tahu apa saja tugas camat? Tugas utamanya mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan di wilayahnya, membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di kecamatan, serta memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Untuk kelas 4 mengerti ya? Sudah? Kalau benar, alhamdulillah. Kalau salah, nanti kita perbaiki lagi ya. Sekarang kita bahas LKS yang kelas 5. Nah, jawaban yang paling mudah sekali. Apa yang dimaksud dengan NKRI? Ayo, apa tadi? NKRI adalah negara kesatuan ya, dalam bentuk negara dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayah. Apa singkatan NKRI tadi? Negara Republik Indonesia. Sebutkan 2 ciri-ciri NKRI. 1, apa tadi? 1, pemerintahan terpusat. Ya. 2, adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 3, apa semboyan kita? Nah, baru saja Ibu jawab ya. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Iya. 1 kesatuan ya, Nak. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Sebutkan 2 contoh sikap menjaga persatuan dan kesatuan di sekolah. Coba Ibu tanya, tadi Ibu bahas kesatuan di sekolah itu apa saja? Saling menghormati. Iya benar, saling menghormati. Ada yang namanya perbedaan pendapat, perbedaan agama di lingkungan sekolah kita. Kita harus saling menghargai setiap perbedaan ya yang ada di lingkungan kita. Benar sekali. Lalu soal nomor 5, mengapa kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa? Kalau kita tidak menjaga kesatuan dan persatuan bangsa, maka kita akan tercerai-berai. Beda pendapat boleh, tapi kalau kita berbeda keseluruhannya, kita tercerai-berai, maka akan ada perang di mana-mana, Nak. Maka
harus menjaga kesatuan. Baiklah, sudah mengerti semuanya? Sudah Ibu bahas semua ya soal LKS-nya. Nanti kita pelajari lagi di rumah. Baiklah, berarti sudah mengerti semua ya dari jawaban LKS-nya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa saja? Hari ini kita bisa mengenal tentang susunan lembaga-lembaga di pemerintah desa dan kecamatan. Untuk kelas 4 khususnya sudah tahu ya, sekarang kepala desa itu pemimpin pemerintahan desa dan pemerintahan camat dipimpin oleh camat. Serta fungsi-fungsinya tadi sudah kita pelajari ya, tugas-tugasnya. Untuk kelas 5 sudah mengerti ya NKRI itu apa? Iya, Negara Republik Kesatuan Indonesia yang pemerintahannya terpusat jadi satu ya, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah, kalau ada anak-anak sudah mengerti semua, Ibu kasih tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Buka halaman 43 untuk kelas 4 dan untuk kelas 5 buka halaman 67. Nah, itu dikerjakan di rumah ya, kerjakan nomor 1 sampai 5. Ya. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita membaca doa. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.